Baik, kami persilakan kepada Pak Nur Satyo untuk mempersiapkan paparan dan selanjutnya kami persilakan untuk mempresentasikannya 10 menit. Dipersilakan Pak Nur Satyo. Terima kasih. Cek sound, terdengar suara saya, Bapak? Bisa dilanjutkan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lintang Eka Novida dan Bapak Kurniawan sebagai penguji, Bapak Anton Sujarwo sebagai mentor, Bapak Tanto Jari sebagai coach, dan Bapak Sucipto sebagai pengampu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita menjadi puji syukur kepada Tuhan telah memberikan rahmat kesehatan pada kita saat ini. Saya akan sampaikan laporan implementasi aksi perubahan, yang mana implementasi perubahan ini berdasarkan kondisi pandemi COVID saat ini dan hal-hal yang lain, antara lain keistimewaan DIY dan kurangnya SDM. Dalam pelaksanaan implementasi ini, AP ini, bahwa integritas sangat diperlukan guna menjalin hubungan saling percaya dalam kesesuaian antara perilaku pemimpin dan mengikut dalam seperangkat nilai moral dan atau sosial dalam pencapaian suatu tujuan. Kemudian pengelolaan budaya pelayanan di Sleman menika sudah mendukung insyaallah SPBE terkait dengan peraturan Bupati Sleman tentang akun surat elektronik dan keputusan Bupati Sleman tentang nama akun surat elektronik. Tim melibatkan 4 unsur kunci, yaitu Dinas Perpus, TKN dan Karsipan, Dinas Kominfo, bagian hukum dan bagian organisasi. Koordinasi tim menggunakan WA Group dan Zoom Meeting dan tatap muka secara terbatas. Tahapannya adalah Bapak Ibu, jangka pendek itu persiapan, identifikasi masalah dan review penyusunan draft Perpu, penjaringan pendapat dan monef. Tercapai 100% Bapak Ibu dengan penyesuaian pada waktu tahapan. Kemudian selanjutnya manfaatnya itu sudah terdapat peta masalah hasil identifikasi masalah dan hasil review. Kemudian diformulasikan dalam rancangan peraturan bupati yang baru, kemudian tersedianya rancangan peraturan bupati yang baru, dan perangkat daerah merasa lebih memiliki handar beni atas rancangan peraturan bupati ini karena dilibatkan dalam penyusunan rancangan kebijakan. Selanjutnya keberlanjutannya Bapak Ibu, kami telah menandatangani bersama Pak Sekda komitmen tindak lanjut. Selanjutnya bahwa aksi perubahan berjalan cukup baik dengan penyesuaian jadwal dan tetap patuh pada prokes. Selanjutnya kendala interaksi dengan anggota tim dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi. Kemudian rancangan kebijakan yang dihasilkan dalam AP ini sebagai pedoman dan dasar hukum penerapan tata naskah dinas dan penggunaan TI dalam naskah dinas serta digital signature pada perangkat daerah. Hal yang kami dapatkan adalah pengalaman meyakinkan pimpinan dan pihak terkait dengan komunikasi yang asertif guna memperoleh dukungan, kemudian membangun mengelola tim yang efektif dengan memperhatikan kepentingannya, keahliannya maupun posisi anggota tim, kemudian membangun kepercayaan antara anggota tim dan mendengar pendapat dan mempertimbangannya dalam pengambilan keputusan. Saran kami pada pihak terkait untuk saling mendukung dalam implementasi peraturan bupati yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya kami sampaikan video terkait dengan pelaksanaan implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Satyo Nugroho dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Saya peserta pelatihan pimpinan pengawas Angkatan 3 Badan Diklat DIY tahun 2021. Aksi perubahan saya adalah peningkatan kualitas naskah dinas melalui penyusunan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Kabupaten Sleman. Hal ini dilandasi dari pemikiran bahwa terdapat kendala dalam penyusunan naskah dinas dalam masa pandemi COVID-19 ini karena sebagian pegawai itu bekerja dari rumah. Penyusunan naskah dinas ini juga dimaksudkan untuk mendukung keistimewaan DIY dan penghematan sumber daya, baik sumber daya
berupa kertas, tinta, dan kemudian sumber daya manusia dalam distribusi naskah dinas. Distribusi naskah dinas pun memiliki potensi untuk penyebaran COVID-19 pada masa ini. Implementasi aksi perubahan ini dimulai dari tahap persiapan dengan melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian membentuk tim aksi perubahan, dan selanjutnya mengkoordinasikan tim aksi perubahan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada awal bulan Juni tahun 2021. Kegiatan kedua yaitu pengumpulan data untuk penyusunan draft peraturan bupati mengenai tata naskah dinas dan review terkait dengan peraturan bupati mengenai tata naskah dinas yang lama. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Juni atau akhir bulan Juni 2021. Kegiatan tahap 3 yang kami lakukan adalah penyusunan draft peraturan Bupati Sleman mengenai tata naskah dinas, yang dimulai dari menyusun draft, mengkoordinasikan tim, dan menyusun legal drafting, serta melakukan konsultasi dengan bagian hukum atas legal drafting draft peraturan Bupati Sleman tersebut. Kegiatan tersebut telah kita lakukan pada bulan Juli tahun 2021. Pada tahap keempat, dilaksanakan kegiatan penjaringan pendapat atas draft peraturan Bupati Sleman, yang dimulai dari pencermatan ulang atas draft peraturan Bupati, kemudian mengkoordinasikan tim untuk persiapan penjaringan pendapat. Yang ketiga adalah penyelenggaraan penjaringan pendapat. Hal ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Kemudian melakukan perbaikan atas masukan dari penjaringan pendapat tersebut. Tahap selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan bagian hukum atas perubahan draft peraturan Bupati dimaksud. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus tahun 2021. Kegiatan terakhir yang kami lakukan dalam aksi perubahan ini adalah monitoring dan evaluasi atas aksi perubahan. Sebagai gambaran, tata naskah dinas elektronik ini adalah proses naskah dinas elektronik berupa soft copy, atau bila belum berbentuk soft copy harus kemudian didigitalisasi, yang selanjutnya bisa kemudian diupload dalam server sehingga surat tersebut dapat diarahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dapat mendisposisi kepada pejabat di bawahnya. Terkait dengan pembuatan surat keluar, petugas dapat mendownload template naskah dinas dari aplikasi. Proses koreksi, paraf, penandatanganan itu dilakukan melalui aplikasi, dan selanjutnya dikirim dengan aplikasi juga, atau minimal menggunakan email ataupun media sosial. Kami berharap dengan pengundangan peraturan Bupati Sleman tentang pedoman tata naskah dinas dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan naskah dinas menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah dalam penerapan tata naskah dinas elektronik dengan baik, guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan e-government. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kustini Sri Purnomo, Bupati Sleman, menyambut baik gagasan Saudara Nur Satyo Nugroho dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam tata naskah dinas. Usulan rancangan kebijakan ini saya dukung sepenuhnya. Untuk itu, koordinasikan dengan Dinas Kominfo dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar aplikasi tata naskah dinas elektronik dapat segera kita gunakan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas kerja, dan tertib administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Inovasi ini terus akan kita dukung dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan, serta untuk mewujudkan e-government dalam penerapan sistem pemerintah
berbasis elektronik di Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian begini Bapak Ibu, terkait dengan yang kami capai, yaitu bahwa aksi perubahan pada jangka pendek ini telah mencapai 2 target jangka menengah, yaitu sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2021 tentang penggunaan naskah ulangi, tentang pedoman tata naskah dinas dan penggunaan TI dalam penggunaan naskah dinas. Kemudian telah disampaikan pula usulan anggaran guna mendukung implementasi Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2021. Selain itu Bapak Ibu, satu paket dengan Peraturan Bupati tentang tata naskah dinas juga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2021 tentang pengelolaan sertifikat elektronik, yang pembahasannya juga bersama-sama dengan naskah dinas tata naskah dinas elektronik. Kemudian Bapak Ibu, judul peraturan bupati yang dihasilkan AP itu menyesuaikan dengan mempertimbangkan pendapat para anggota tim dan kemudian stakeholders. Maksimal 1 menit lagi, Mas Nur Satyo. Menika bukti-bukti yang bisa kami sampaikan, telah ada peraturan bupatinya, ada 2 peraturan bupati yang kami hasilkan serta surat usulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Satyo Nugroho yang telah memaparkan pelaksanaan aksi perubahan pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau Bapak Anton Sujarwo selaku mentor untuk memberikan dukungan dan tambahan informasi terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan yang telah dilaksanakan. Kami persilakan Bapak Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Coach Pak Tantowi. Selamat siang, Bapak. Dan juga selamat siang, Pak Kurniawan, Ibu Lintang, selaku penguji. Dan Pak Cipto juga. Selamat siang. Tadi kami sudah mendengarkan paparan dari Mas Satyo, peserta Diklat PIM 4 di Badan Diklat DIY, dan saya ingin flashback ke belakang, bagaimana ini diangkat gitu ya, menjadi sebuah proyek perubahan. Jadi berawal diskusi bersama kami, Mas Satyo, dan juga melibatkan beberapa teman Kasubag di bagian organisasi. Apa yang bisa proper, yang bisa untuk menjawab kebutuhan bagi bagian organisasi, bagi sekretariat daerah, dan bagi tempat Sleman. Sehingga proper yang dihasilkan itu memiliki nilai guna yang tinggi. Nah, itu yang kita harapkan pada waktu itu. Kita diskusi, kemudian banyak masukan, Mas Satyo ada berapa, dan akhirnya juga hasil diskusi bersama-sama itu Mas Satyo mengusulkan antara lain adalah ini beberapa, kemudian tata naskah dinas elektronik yang diangkat. Mengapa demikian? Ya, kita pahami bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa terlepas kita dengan yang namanya manajemen pemerintahan berbasis elektronik atau berbasis digital. Itu mau nggak mau. Kemudian yang kedua, kita juga sudah merasakan pada saat ini, pandemi ini mengharuskan bahwa kita harus ada transisi dari sistem pemerintahan yang manual ke elektronik. Banyak orang yang bekerja dari rumah. Ternyata hal itu juga harus difasilitasi dengan sebuah bingkai aturan-aturan main. Dan ini yang lebih mendorong kita untuk mendorong Mas Satyo agar ini terus bisa dikembangkan menjadi sebuah proyek perubahan. Dan saya selaku mentor juga mengkomunikasikan kepada pimpinan, baik itu Pak Asisten maupun Pak Sekda, dan beliau juga welcome dan sangat mendukung. Termasuk Ibu Bupati, tadi di video juga sudah menyampaikan itu. Nah,
Kemudian naskah dinas elektronik ini, karena kita juga sebagai bagian keistimewaan, dulu juga sudah kita sampaikan bahwa ada ciri-ciri keistimewaan yang harus kita lestarikan dari DIY turunannya ke pemerintah kabupaten, karena kita adalah bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga semangat keistimewaan, kemudian budaya yang harus dilestarikan itu juga tercantum dalam tata naskah dinasnya itu. Sehingga kita juga membuat sesuai dengan peraturan gubernur tentang tata naskah dinas, menyesuaikan ada penulisan huruf Jawa dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan dukungan, kami juga sudah mengkomunikasikan dengan Kepala Dinas Kominfo, dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan welcome dan siap untuk mendukung itu, karena itu adalah untuk kepentingan bersama. Sehingga harapan kami adalah hal ini nanti bisa diimplementasikan. Nah, selanjutnya ada satu hal lagi, bahwa dukungan ini juga ada dari BKAD. Kami juga sudah mengirimkan surat ke BKAD agar fasilitasi kepada seluruh perangkat daerah dan juga papan nama, karena papan nama itu otomatis nanti akan berubah. Bahwa kita mungkin akan seperti di Bali gitu ya, ketika kemana-mana akan ada ketemu ini tulisan Jawa, gaya Yogyakarta atau cakrik Yogyakarta. Nah, harapan kita nanti ketika masuk di Sleman, kita juga Sleman yang maju, tapi juga Sleman yang tetap mengedepankan budaya dan melestarikan budaya dalam rangka mendukung kemajuan itu. Saya kira harapan kami ini nantinya juga akan bisa diaplikasikan dengan baik di Kabupaten Sleman. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Coach yang mengganggu terus ini, Mas Satyo. Saya dengar setiap hari itu konsultasi terus, dan terima kasih hasilnya ini menurut hemat kami ya sudah cukup memuaskan untuk kami ya di bagian organisasi. Demikian juga untuk teman-teman di Badan Diklat, Pak Cipto dan Ibu Bapak yang lain. Dan terima kasih juga nanti saran dan bimbingan dari Pak Kurniawan dan Bu Lintang yang kemarin ketika di pembuka itu sudah banyak menyampaikan saran, dan itu sudah bisa diakomodir oleh Mas Nur Satya, sehingga kami mengucapkan terima kasih atas saran-saran dari Pak Kurniawan maupun dari Bu Lintang. Saya kira mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anton Sujarwo. Dan selanjutnya kami persilakan kepada penguji pertama, kepada Ibu Lintang untuk memberikan klarifikasi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Cip. Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati, Pak Kurniawan, penguji 2, kemudian Mas Tantowi selaku coachnya Pak Nur Satyo yang tadi sudah disampaikan selalu setia menemani dan membimbing Mas Nur Satyo. Kemudian Pak Mentor, Pak Anton Sujarwo, Pak Turso tadi sudah menyampaikan banyak hal luar biasa Bapak, saya apresiasi sekali. Kemudian saya lihat laporannya Mas Nur Satya, ternyata jangka menengahnya sudah bisa dilakukan di periode ini ya Bapak. Luar biasa, yang tadinya hanya draft ternyata sudah menjadi peraturan Bupati. Kemudian juga tadi yang terakhir disampaikan selain Perbub tentang tata naskah dinas juga Perbub tentang sertifikat elektronik kalau nggak gitu. Jadi itu berjalan beriringan katanya. Artinya malah dapat dua hal yang luar biasa. Apresiasi sekali karena memang pembahasan Perbub kan melalui tahapan yang sangat sangat rigid, artinya kan apalagi dilihat mulai dari pengkajian peraturan yang sudah ada, kemudian penjaringan
apa namanya usul-usulan dari instansi yang terkait. Artinya ini kan sebuah hal yang luar biasa dan kami salut. Untuk ini mungkin saya tidak banyak berkomentar Pak Anton karena memang ini sudah luar biasa. Tinggal nanti mungkin apa namanya, ini kan perlu sosialisasi nih, sosialisasi ke instansi yang lain di lingkungan Pemkab Sleman, dan ini mungkin ini saya yakin juga ini nanti juga akan dilakukan karena sudah ada pergubnya, tinggal mensosialisasikan kepada OPD yang lain. Dan ini juga kan tadi harapannya kalau misalnya sudah disosialisasikan kan bisa diimplementasikan terkait dengan misalnya papan nama yang mencirikan apa namanya Jogja. Jadi saya kira itu Pak Anton. Kemudian selanjutnya ke Mas Nur Satyo. Terima kasih, ini luar biasa. Saya lihat laporannya panjenengan sudah melampaui jangka pendek, jangka menengah sudah bisa dicapai nih. Apresiasi Mas Nur Satyo, karena ini sudah melampaui yang diekspektasikan. Saya tidak banyak komentar ya. Artinya nanti kita tinggal tunggu kelanjutannya, karena seperti tadi saya matur, mungkin nanti ada sosialisasi terkait perbuk yang sudah ada, sertifikat elektronik dan tata naskah dinas elektronik. Jadi ini mungkin memang tahapan yang perlu dilakukan agar semua instansi bisa mengimplementasikan perbuk itu. Jadi saya kira itu Mas Nur Satyo, selamat, sukses, luar biasa. Saya kembalikan ke Pak Cep. Baik, terima kasih Bu Lintang. Sebelum ada tanggapan penjelasan dari Mas Nur Satyo, kami persilakan kepada Pak Kurniawan selaku penguji kedua untuk memberikan klarifikasi selanjutnya. Dipersilakan Pak Kurniawan, sambil hati-hati di jalan. Ya, multitasking ini Mas. Sip. Baik, matur nuwun Mas Sip. Suaranya masih jelas toh? Nggih, lanjut Mas. Baik, matur nuwun. Saya mungkin langsung ke Pak Nur Satyo ya. Kalau Pak Anton tadi sudah cukup banyak mendukung, mungkin saya ke Pak Nur Satyo. Pak Nur Satyo, mungkin satu hal yang ingin saya klarifikasi dari pencapaian di milestone menengahnya, selain peraturan Bupati tadi, masih berapa banyak milestone yang di jangka menengah ini kira-kira ya. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu tentang apakah sampai ke tanda tangan elektronik untuk naskah dinasnya itu. Kalau ada, kira-kira ada contohnya, tidak mungkin bisa ditampilkan di layar ya. Mungkin itu saja Mas Nur Satyo. Matur nuwun Pak Cip. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Kami persilakan kepada Pak Nur Satyo untuk berikan penjelasan terkait klarifikasi dari dua penguji tersebut. Dipersilakan Mas Nur Satyo. Terima kasih Pak Cip dan Pak Kurniawan. Terkait dengan milestone di jangka menengah, itu kami rencanakan 3 milestone, yaitu penetapan, kemudian sosialisasi, dan yang ketiga adalah permintaan atau permohonan anggaran kepada TAPD ataupun BKAD. Dan menika yang 2 alhamdulillah sudah bisa tercapai, yaitu dengan penetapan peraturan Bupati dan kemudian usulan anggaran. Menika sudah kita sampaikan. Tinggal sosialisasi menika. Ini sosialisasi cukup berat sebenarnya Pak, karena harus memahamkan seluruh perangkat daerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di peraturan Bupati ini Pak, itu menjelaskan, di peraturan Bupati ini mengatur tentang bagaimana menggunakan tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik. Terus ada contoh-contoh dalam penggunaan. Akan tetapi memang kemudian di naskah dinas ini tidak mengatur secara spesifik mengenai tanda tangan elektronik. Nah, kemudian dari hasil pembahasan tim, menika ini yang khusus tanda tangan elektronik itu harus dipisahkan, kira-kira begitu. Karena yang tanda tangan elektronik, terkait dengan tanda tangan elektronik tidak hanya untuk naskah dinas,
tapi untuk dokumen-dokumen lain, misalnya foto apa dan sebagainya, sehingga harus dipisahkan. Nah, kemudian contoh penggunaan tanda tangan elektronik itu ada di Peraturan Bupati mengenai sertifikat elektronik. Bisa kami tampilkan, Pak Cipto, J? Sebentar aja, coba. Sebentar Contoh aja, aja. Pak. J, sebentar, saya buka dulu. Sekedar contoh, sekedar. Mohon maaf ini karena tadi harus ganti perangkat sehingga nopo. Astagfirullah. Yang di sini Pak, nyuwun pangapunten. Saya share screen-nya dari yang layar satu nggih Pak, nyuwun pangapunten. Kembar, Pak Satyo kembar. Karena ini harus tadi ganti perangkat sehingga data-data di laptop, dokumen, sertifikat elektronik. Bisa terlihat ya Pak? Oh, iya. Semacam ini Pak. Terus Ya. ini tadi kelemahannya memang karena yang satu itu ada ngeblok-bloknya ini. Jadi gitu Pak. Jadi ada contoh-contoh di situ, tapi memang terus kemudian misalnya kan visualisasinya seperti semacam ini Bapak. Nah, terus contohnya ada. Contohnya ada di Ada logonya Sleman itu ya. Iya, ada logonya Sleman, Pak. Menika memang kami diskusi dengan teman-teman di anggota tim di Dinas Kominfo dan juga para pimpinan di Kominfo, Bu Sekretaris dan Pak Kepala itu ngersakine begitu, kira-kira begitu. Dan kemudian itu bisa untuk nopo istilahnya identitas yang menandatangani elektronik. Ngaten Pak Kurniawan, matur nuwun. Matur nuwun. Baik, yang dari Bu Lintang ada tanggapan Pak Nur Satyo? yang terkait dengan Bu Lintang, nyuwun pangapunten. Jadi ini Bu, jadi di milestone yang jangka pendek itu alhamdulillah terlampaui semua. Walaupun tadi saya matur bahwa ada beberapa penyelesaian tahapan karena ternyata pada waktu pembahasan pencarian bahan dan sebagainya itu banyak sekali materi yang harus masuk sehingga butuh waktu yang lebih lama. Kemudian hingga akhirnya penjaringan pendapat itu agak mundur sedikit, mundur sekitar 2 minggu, Bu, 2 minggu. Ya enggak sampai 2 minggu, 10 harian lah. Ngaten menika. Terus kemudian ada 2 perbub ini yang harus diselesaikan dan kemudian begini Bu dan Bapak yang lain, kenapa kok saya harus segera ini ditetapkan? Saya berkeinginan, tapi itu bukan ranah saya kalau menetapkan, tapi saya berkeinginan. Kenapa? Saya ingin bahwa semangat ini masih begitu menggebu gitu. Sehingga kalau timingnya ini harus terlewat, nanti saya khawatir ini sudah tidak kepegang gitu. Ini sudah tidak tercapai. Mumpung semangatnya kita dorong, kita sampaikan pada pimpinan pentingnya ini dan seterusnya. Dan kemudian tapi butuh anggaran juga kan ngaten. Kita matur ke beliau-beliaunya sehingga alhamdulillah ini 2 peraturan bupati plus 1 surat usulan bisa kita capai. Sehingga karena memang saya takut nih nanti pun nanti cara bahasanya itu ngelepeh. Ya, saya khawatirnya itu. Nah ini jadi kami dorong semangat begitu kira-kira sehingga tercapai. Ngaten, terima kasih. Baik Pak Nur Satyo. Cukup Pak Kurniawan, Bu Lintang? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan dan bimbingannya sudah lama, kami persilakan review dari Pak Tantowi. Kami persilakan Pak Tantowi. Baik, terima kasih Pak Cipto, yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Anton Sejarwo, SHMSI,
Kemudian yang saya hormati para Dewan Penguji, ada Pak Kurniawan dan Bu Lintang, dan yang saya banggakan Pak Nur Satyo. Pertama, selamat kepada Pak Nur Satyo sudah menyelesaikan target jangka pendek, dan ini kejutan di istilahnya injury time ya. Injury time ya, perbubnya ternyata sudah diteken gitu ya. Alhamdulillah kemarin masih kira-kira masih drop gitu ya, tapi ada di kejutan di injury time, alhamdulillah bisa diteken dan sudah menjadi perbub. Ini luar biasa menurut saya, dan tentu terima kasih kepada Bapak Mentor atas support, atas dukungannya, baik dalam konteks teknis, non teknis, kemudian mengkomunikasikan juga dengan para pimpinan, tentu tidak lepas dari peran Bapak Mentor, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Nur Satyo bisa terlaksana dengan baik. Dan tentu tadi apa yang disampaikan oleh penguji 1 dan penguji 2, ya pertama tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Nur Satyo, dan kemudian tadi juga sudah ditunjukkan ya dalam bentuk barcode yang sudah ada tanda lambang Slemannya, di mana memang ini sangat relevan dalam konteks sekarang ya. Jadi sekarang arminya pemerintah itu ya memang harus diperkuat dalam konteks peraturan terkait tata naskah ini, karena di era 4.0 ini banyak terjadi plagiasi, kemudian cyber yang mungkin itu sangat bahaya, belum lagi orang-orang yang ingin masuk ke sistem. Nah, salah satu untuk melindungi tata naskah kita di era digital ini adalah tentu dalam konteks ini. Nah, ibaratnya membangun sebuah bangunan, Perbub ini adalah sebuah dasar yang sangat kokoh ya, kalau boleh saya katakan ya, sangat kokoh untuk nanti bagaimana membangun dari sisi tata naskah yang berbasis digital, menjamin keamanannya dengan ada sertifikat dan lain sebagainya, sehingga keabsahan nanti dalam konteks kita melakukan pelayanan yang sifatnya administratif dan lain sebagainya itu bisa menjadi kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Pak Nur Satyo. Semoga tinggal PR-nya sosialisasi dan bagaimana kemudian bisa benar-benar diterapkan seluruhnya ya di pemerintah Kabupaten Sleman, dan mungkin bisa menjadi role model bagi Pemkab lain yang belum melakukan hal yang sama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat Pak Nur Satyo. Terima kasih Bapak Mentor. Terima kasih Dewan Penguji. Saya kembalikan ke Pak Cipto. Baik, terima kasih Bapak Tantowi. Baik, kepada Pak Nur Satyo, tadi ada masukan saran dari penguji dapat diterima. Pak Nur. Kami terima. Baik, terima kasih. Kemudian juga kami sampaikan beberapa hal terkait dengan laporan aksi perubahan Pak Nur Satyo. Pertama, apabila ada revisi berdasarkan catatan masukan dari penguji dan coach, bisa dimintakan langsung oleh peserta secara kolektif kepada penguji. Kemudian lembar catatan masukan, lembar bimbingan, dan lampiran-lampiran lain yang memerlukan pengesahan dari coach dimintakan langsung oleh peserta. Kemudian melengkapi tanda tangan lembar berita acara dengan ketentuan bahwa berita acara dikirim kolektif satu kelompok 10 orang oleh perwakilan kelompok kepada penyelenggara. Kemudian format berita acara yang dikirimkan ke penyelenggara adalah dengan Microsoft Word. Kemudian penyelenggara akan membantu dalam melengkapi tanda tangan berita acara tersebut. Baik, selanjutnya berita acara yang dikirim, saya ulangi lagi Pak, berita acara yang dikirim ke penyelenggara wajib sepengetahuan coach atau disetujui oleh coach, dibuktikan dengan screenshot ataupun lampiran surat persetujuan dari coach. Kemudian soft file dan hard file. Pertama, soft file dan hard file kami tunggu yang setelah direvisi 7 hari ke depan, maksimal 7 hari ke depan. Soft file laporan aksi perubahan dan bukti fisik dapat dikirim ke penyelenggara melalui link bit.ly upload aksi perubahan 2001. Sedangkan hard file laporan aksi perubahan dan bukti fisik dapat dikirim ke subbidang perpustakaan Badan Diklat DIY sebanyak 1 eksemplar. Kemudian desain cover dan sampel tentu seragam dengan 1 angkatan. Kemudian terkait dengan catatan masukan perbaikan mentor
wajib dikirim ke penyelenggara dengan mengunggah melalui link bit.ly catatan mentor 2021. Demikian informasi dari kami. Cukup jelas nggih Pak Nur Satyo? Cukup jelas, Pak. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Nur Satyo. Mungkin ada kata penutup kami sampaikan maksimal 1 menit Pak Nur Satyo. Kami sampaikan ucapan terima kasih terutama Pak Mentor, kemudian Pak Coach yang telah membimbing kami. Saya ceritakan bahwa subuh-subuh saya sudah WA Pak Tantowi gitu. Bahkan malam jam 2 malam itu saya kirimkan laporannya dan sebagainya. Terima kasih sekali Pak Tantowi, Pak Anton. Selain kepada Bu Lintang dan Pak Kurniawan yang telah memberikan pengayaan pada kami, dan kami sangat berterima kasih sekali pada yang terlibat dengan Badan Diklat dan seterusnya. Dan kemudian mohon maaf bila perilaku saya terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan dari awal hingga akhir banyak melakukan kesalahan. Kami mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Satyo Nugroho. Terima kasih juga kepada Pak Anton Sujarwo atas kehadirannya dan supportnya terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Nur Satyo. Terima kasih karena seleksi sudah selesai. Kami perkenankan untuk live untuk Pak Nur Satyo dan Pak Anton Sujarwo. Terima kasih. Terima kasih. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.